kita kipa marolewa mau marot ya. Semoga kita semua sehat ya. Baik, pada saat ini kita mau membahas tentang mitos dan legenda suku Mentawai ya. Baik, di dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu, khususnya masyarakat tradisional, kerap kita temukan yang namanya mitos. Mitos itu ya, mitos ini. Bagi masyarakat tradisional, mitos berisi tentang penjelasan alam gaib dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Suatu kejadian alam yang mengagumkan yang tidak diketahui dari mana asalnya, biasanya dimengerti dan dijelaskan lewat mitos-mitos. Misalnya, mitos tentang penciptaan alam semesta, mitos tentang asal-usul manusia, terciptanya kuil-kuil, candi-candi, dan lain-lain. Harus diakui bahwa peran mitos dalam masyarakat tradisional tidak sekedar cerita atau penghibur belaka, tetapi suatu bentuk pengungkapan kebenaran yang juga di dalamnya mengandung pesan-pesan moral. Masyarakat Mentawai memiliki banyak sekali mitos ya, atau cerita-cerita rakyat itu. Mitos Sibageta Sabau, Cengkit Mulaibi, cerita Simage-mage, cerita Sibate Baitet, Tolu-tolu ya. Banyak hal ya. Bagi orang Mentawai, mitos itu bukan sekedar dongeng, tetapi sebuah sejarah yang dipercaya benar-benar terjadi pada waktu itu. Misalnya cerita tentang Sibageta Sabau itu sungguh diyakini pernah terjadi di masa lampau, dan cerita ini menjadi pedoman bagi orang Mentawai untuk mengerti tentang dukun Mentawai atau sikire Mentawai, bagaimana mereka itu eksis di muka bumi ini. Saya masih ingat bagaimana nenek saya bercerita sebelum kami tidur ya. Cukup menggembirakan ya. Baik, sekarang kita mau membacakan salah satu mitos ya, atau cerita rakyat Mentawai yang berjudul Sikom Bago Samba Sikom Antelu ya. Jadi mitos ini menceritakan atau mau menjelaskan bagaimana mengapa hidup manusia di dunia ini tidak panjang umurnya ya. Mengapa manusia itu mati ya, meninggal. Saya mengambil ceritanya dari buku Bruno Spina yang berjudul Mitos dan Legenda Suku Mentawai. Ini seorang Saferian ya. Baik. Mengapa hidup manusia tidak panjang? Sikom Bago Samba Atel. Pada zaman dahulu, roh-roh langit memberi percobaan kepada manusia. Mereka memberikan 4 macam pilihan yang terdiri dari pisang, telur, ubi, dan udang. Kemudian berkatalah roh-roh langit kepada manusia, di sini ada makanan yang dapat kamu pilih, yaitu pisang, telur, ubi, dan udang. Maka manusia memilih sebagai makanannya adalah pisang dan telur. Kalau saya pilih udang. Setelah manusia memakan pilihannya tersebut, berkatalah roh-roh langit kepada manusia, kamu telah makan pisang dan telur. Kedua makanan itu akan menjadi contoh bagi hidup kamu. Seperti apakah kamu? Itulah sebabnya umurmu tidak akan panjang di muka bumi ini. Seperti pisang dan telur, sebelum menjadi tua, kamu akan mati. Ya, inilah ceritanya ya, cerita singkat ya. Baik, barangkali cerita ini dibuat ketika melihat kenyataan bahwa manusia selalu mengalami yang namanya kematian. Nenek moyang orang Mentawai ketika menyaksikan kenyataan hidup ini, mereka mulai merefleksikan ya, mencari tahu mengapa ya manusia di muka bumi ini meninggal. Mengapa sahabat saya itu pergi meninggalkan saya untuk selamanya? Tentu saya yakin bahwa mereka tidak tahu apa jawabannya yang jelas. Dalam masa pencarian mereka atas misteri kematian itu ya, lalu mereka, nenek moyang kita itu, dalam situasi sedikit putus asa karena tidak menemukan jawabannya, mereka mulai membuat yang namanya cerita, membuat yang namanya dongeng, mitos ya. Dan
sekaligus ini menjadi titik awal untuk mencoba mengerti kehidupan manusia. Dan mitos itu seakan-akan adalah sebuah bagian sejarah kehidupan orang Mentawai. Namun ada satu nasihat yang bisa kita ambil dari cerita ini, ya. Dikatakan tadi bahwa pilihan manusia dalam cerita itu adalah pisang dan telur. Pisang adalah tumbuhan yang hidupnya tidak lama. Ketika dia berbuah dan buahnya menjadi masak, pohonnya pun berlahan mati, ya, busuk. Dan itulah gambaran hidup manusia, bahwa hidup ini di dunia ini hanya sebentar saja. Tetapi kita perlu sadar bahwa tugas kita adalah berbuah seperti pisang tadi. Hidup kita harus menjadi sebuah anugerah bagi yang lain. Hidup kita harus menjadi sebuah pemberian. Pohon pisang tidak akan pernah menikmati buahnya sendirian, tetapi buahnya itu selalu dimakan atau dinikmati oleh makhluk lain. Ada burung, ada monyet, kita juga manusia. Seperti halnya juga sebutir telur. Telur adalah benda rapuh yang gampang pecah. Hidup kita manusia ini juga rapuh, gampang pecah. Tetapi sebutir telur akan menjadi ayam, ya, ketika dia sungguh dierami oleh induknya. Dan itulah contoh hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa ada yang lain di dalam hidup kita, ya. Kita perlu yang namanya sesama. Kita perlu yang namanya Tuhan, ya. Jadi hidup ini adalah rapuh, sekali lagi, ya. Maka dari itu dalam masa sekarang, ya, di mana ada pandemi virus corona, kita didesak untuk saling membantu, saling peduli satu sama lain, tidak egois, ya, yaitu dengan cara tetap tinggal di rumah, ya. Sabar untuk tetap tinggal di rumah supaya kita sehat dan orang lain pun menjadi sehat, ya. Hidup ini rapuh, sekali lagi. Semoga cerita ini memberi manfaat kepada kita untuk mengerti bagaimana hidup ini, untuk lebih melakukan apa yang terbaik dalam masa sekarang ini. Surah.